Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Fitriani, NPM saya 253100004. Saya dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika dan saya di sini akan menjawab sebuah UTS dengan matkul landasan kependidikan. Terima kasih. Saya di sini akan menjawab tentang soal yang pertama, yaitu kurikulum bersifat dinamis, artinya kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tingkat kecerdasan pendidik, peserta didik, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat. Bagaimana menurut Anda terkait pertanyaan tersebut? Yang menurut pendapat saya tuh setuju. Karena kenapa setuju dengan sifat dinamis tersebut? Karena adanya yang mendukungnya teknologi yang maju, jadi harusnya kurikulum akan tetap maju. Dan ada pendapat saya lain, saya sebagai calon guru atau sebagai seorang mahasiswa setuju dengan pertanyaan tersebut. Karena kurikulum itu bersifat dinamis, saya juga terpercaya bahwa kurikulum harus terus diperbarui dan harus dikembangkan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi pada masa sekarang. Era digital sudah mulai canggih, sangat canggih. Oleh karena itu, saya menyetujui kurikulum dinamis ini agar tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu juga, kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat, dan juga mendapatkan keyakinan bahwa siswa lebih siap menghadapi tantangan pada masa depan dan dapat dikontribusi pada positif bagi masyarakat tersebut. Kemudian soal yang kedua yaitu analisis dan misi pendidik anak yang berlaku dalam keluarga Anda. Kemudian buatlah visi dan misi pendidik yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beri landasan yang menjadi pertimbangan penetapan visi misi tersebut. Analisis pula komponen sistem kebutuhan yang harus dipenuhi agar visi misi tersebut tercapai. Yang pertama, setiap keluarga pasti mempunyai visi. Visi dalam keluarga saya yaitu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terus yang patuh kepada orang tua dan sebagainya kepada orang tua. Yang kedua yaitu misi awal dalam keluarga yaitu memberi motivasi kepada keluarga, mengajarkan tentang agama sejak dini, kemudian menyekolahkan anak dengan fasilitas yang baik. Yang kemudian ada visi misi pendidik baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu visi barunya mencetak anak yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, adaptif terhadap perubahan, mampu bersaing di era global. Yang kedua, misi baru menanamkan nilai agama yang kuat, membangun karakter yang tangguh, mengembangkan kemampuan berpikir. Terus ada juga landasan pertimbangan visi dan misi, yaitu perkembangan teknologi. Pada masa era sekarang teknologi sudah mulai canggih, adanya AI, apalagi di masa era sekarang handphone itu sudah masuk dalam era digital yang canggih. Terus juga kita bisa mengerjakan tugas bila kita nggak tahu, bisa tanya dengan AI, yaitu AI-nya sekarang ada banyak, ada Meta AI, ada ChatGPT, dan ada Cici, terus ada seterusnya. Yang ketiga yang terakhir analisis komponen sistem SDM sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita adalah orang tua, guru, tenaga pendidikan. Terus yang kedua kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Pasti setiap tahunnya adanya kurikulumnya, setiap tahun kurikulum akan berganti. Contohnya pada tahun 2013 yaitu kurikulum K13. Terus kemudian naik lagi menjadi kurikulum pendidikan
Ada juga sarana dan prasarana, fasilitas pendidik yang memadai. Pasti setiap sekolahan itu sudah diberi fasilitas memadai untuk mahasiswanya. Yang kemudian lingkungan belajar kondusif, itu maksudnya dalam kita di sekolah itu harus belajar dengan kondusif, kelas yang tenang, kelas yang bersih, dan lain sebagainya. Dapat dukungan dari masyarakat. Kita tanpa dukungan masyarakat, kita tidak bisa mengatakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.